Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yudojianti, NIM 4112018. Di sini saya ingin membuat video penjelasan dari soal UAS manajemen proyek. Di sini terdapat kasus, yaitu Anda adalah seorang manajer proyek untuk pengembangan sistem informasi manajemen baru di sebuah perusahaan retail besar. Proyek ini melibatkan tim internal serta beberapa vendor eksternal dan memiliki durasi 12 bulan dengan anggaran yang terbatas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proyek ini termasuk keterlambatan pengiriman dari vendor, perubahan kebutuhan pengguna, serta risiko terkait dengan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Sebagai manajer proyek, Anda bertanggung jawab untuk mengelola risiko proyek, melakukan komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait, serta memantau dan melaporkan pengembangan proyek agar dapat berjalan sesuai rencana. Untuk soal yang pertama, penjelasan dan penjabaran pengelolaan risiko proyek. Identifikasi dan jelaskan 3 risiko utama yang dapat terjadi dalam proyek pengembangan sistem informasi ini. Sertakan cara-cara mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Jawaban saya itu yang pertama, keterlambatan vendor. Di sini ada masalah. Vendor terlambat mengirim barang atau jasa, mengacaukan jadwal proyek. Dampaknya proyek jadi molor, biaya jadi meningkat, ketergantungan pada pihak luar. Untuk solusinya di sini ada 3, yaitu buat perjanjian tertulis dengan saksi keterlambatan, siapkan vendor alternatif, dan yang ketiga, pantau secara rutin melalui laporan atau pertemuan berkala. Yang kedua, perubahan kebutuhan pengguna. Masalahnya, pengguna mengubah kebutuhan di tengah proyek, mengganggu rencana awal. Untuk dampaknya, waktu dan biaya bertambah, pengguna kecewa jika permintaan baru tidak terpenuhi. Untuk solusinya juga ada 3. Yang pertama, definisikan kebutuhan awal dengan jelas atau diskusi, survei, atau prototype. Kedua, tinjau perubahan dengan sistem penilaian terukur. Ketiga, gunakan metode agile untuk fleksibilitas. Dan yang ketiga, kualitas perangkat lunak yang buruk. Masalah, perangkat lunak penuh bug, tidak sesuai kebutuhan, atau sulit digunakan. Untuk dampaknya sendiri, masalah pasca peluncuran, pengguna tidak puas, biaya perbaikan meningkat. Solusinya ada 3, yaitu uji sistem secara rutin di tiap tahap, ikuti standar kerja, dokumentasi jelas, dan review kode. Lakukan pilot test sebelum peluncuran penuh. Dan untuk soal nomor 2, yaitu buatlah analisis dan penilaian risiko berdasarkan metode yang Anda pilih. Buatlah contoh analisis risiko yang mencakup 2 risiko yang Anda sebutkan pada soal sebelumnya. Untuk jawaban saya yang pertama itu risiko keterlambatan. Untuk deskripsinya, vendor terlambat mengirim barang atau layanan. Untuk dampaknya, jadwal proyek tertunda, biaya meningkat, alur kerja terganggu. Untuk probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, nilai risikonya sedang sampai tinggi, dan mitigasinya ada 3, yaitu buat SLA dengan penalti keterlambatan, lakukan pemantauan rutin dengan vendor, siapkan vendor cadangan. Yang kedua, risiko perubahan kebutuhan pengguna. Untuk deskripsinya, pengguna meminta perubahan fitur di tengah proyek. Untuk dampaknya, jadwal molor, biaya membengkak, sistem berisiko tidak selesai tepat waktu. Untuk probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang, nilai risiko tinggi sama sedang. Untuk mitigasinya ada 3, yaitu kumpulkan kebutuhan secara detail sejak awal, terapkan prosedur formal untuk menilai dampak perubahan. Ketiga, gunakan metodologi agile agar lebih fleksibel. Untuk soal nomor 3, di sini ada pengelolaan komunikasi dan proyek. Untuk 3A, mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam manajemen proyek, terutama dalam proyek pengembangan sistem informasi seperti ini. Jelaskan dengan memberikan contoh yang relevan. Dengan komunikasi efektif, proyek dapat berjalan lebih lancar karena semua pihak memahami peran mereka dan status proyek terkini. Hal ini membantu pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat ketika ada masalah. Pentingnya komunikasi efektif dalam manajemen proyek sistem informasi ada 5, yaitu memastikan pemahaman yang sama. Untuk contohnya, memastikan kebutuhan real-time processing dipahami semua pihak melalui rapat rutin. Kedua, koordinasi tim yang lebih baik. Untuk contohnya, update spesifikasi hardware tepat waktu ke vendor melalui email atau laporan rutin. Ketiga, manajemen perubahan dan risiko. Deteksi dini perubahan kebutuhan dan masalah teknis. Untuk contohnya, evaluasi cepat dampak penambahan fitur terhadap jadwal dan biaya.
4. Membangun kepercayaan. Menciptakan transparansi dan keterbukaan antar pihak. Untuk contohnya, komunikasi terbuka tentang keterlambatan vendor, sertai rencana solusi. Kelima, pemantauan progres. Laporan status proyek secara teratur dan stakeholder. Untuk contohnya, laporan mingguan tentang kemajuan, resiko, dan mitigasi. Untuk soal nomor 3B, sebutkan dan jelaskan 3 teknik komunikasi yang dapat digunakan untuk memastikan informasi yang relevan tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek. Untuk jawaban saya yaitu 3 strategi komunikasi utama dalam manajemen proyek itu yang pertama rapat berkala. Fungsinya untuk forum diskusi progres, masalah, dan rencana tindak lanjut. Formatnya rapat mingguan atau bulanan dengan agenda terstruktur. Untuk manfaatnya memastikan perubahan serentak dan penyelesaian masalah langsung. Kedua, ada status. Untuk fungsinya sendiri dokumentasi formal perkembangan proyek. Untuk formatnya, laporan tertulis atau dashboard dengan metrik kunci. Untuk manfaatnya, transparansi progres dan tracking milestone. Dan yang ketiga yaitu alat kolaborasi digital. Untuk fungsinya, komunikasi real time dan koordinasi tim. Untuk toolsnya, pakai Microsoft Teams, Slack, Trello, dan Asana. Manfaat, akses cepat ke informasi dan tracking tugas. Dan untuk soal nomor 4, pemantauan proyek. Untuk 4A, jelaskan mengenai pemantauan proyek secara berkala, apa saja tujuan utama dari pemantauan yang perlu dilakukan sepanjang durasi proyek. Untuk jawaban saya, pentingnya pemantauan proyek secara berkala. Pemantauan proyek secara berkala adalah proses penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, baik dari strategi biaya, waktu, maupun kualitas. Pemantauan memungkinkan manajer proyek untuk mendeteksi masalah lebih awal, mengambil tindakan korektif, dan menjaga proyek tetap berada di jalur yang benar. Tanpa pemantauan yang teratur, proyek berisiko mengalami keterlambatan dan pembengkakan anggaran atau menghasilkan output yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuan utama pemantauan proyek berikut adalah beberapa tujuan utama pemantauan proyek yang perlu dilakukan sepanjang durasi proyek. Pertama, ada kepatuhan terhadap rencana. Di sini ada 3 yaitu pertama, memastikan kesesuaian jadwal dan anggaran. Kedua, mengukur pencapaian milestone. Ketiga, mengevaluasi penggunaan anggaran. Kedua, identifikasi risiko dan masalah. Di sini ada 3 juga yaitu deteksi dini keterlambatan vendor, monitoring KPI proyek, antisipasi hambatan potensial. Ketiga, pengukuran kerja. Di sini ada 3 yaitu evaluasi produktivitas tim, penilaian efektivitas metode kerja, review pencapaian target. Yang 4, komunikasi efektif. Di sini ada 3 yaitu rapat progres rutin, laporan status berkala, koordinasi antar tim. 5, kontrol kualitas. Di sini ada 3 yaitu pengujian berkala, verifikasi dokumentasi, kesesuaian dengan spesifikasi. 6, manajemen perubahan. Di sini ada 3 yaitu evaluasi permintaan perubahan, analisis dampak, dan pengendalian skop. Untuk soal B, sebutkan dan jelaskan 2 metode yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan proyek ini agar tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan. Untuk jawaban saya itu yang pertama, Net Value Management, yaitu mengukur kinerja berdasarkan waktu, biaya, dan lingkup. Kedua, indikator utama, sini ada 3 yaitu Net Value atau PV, nilai rencana kerja. Yang kedua, Net Value, yaitu nilai kerja selesai, dan Actual Cost, yaitu biaya aktual. Ketiga, manfaat, mengidentifikasi deviasi, jadwal, dan anggaran secara objektif. Yang kedua, Gantt chart. Di sini ada 3 juga yaitu visualisasi jadwal dan dependensasi antar tugas. Yang kedua, komponen. Di sini komponen ada 3 yaitu daftar dan durasi aktivitas, timeline dan milestone. Ketiga, status penyelesaian. Dan yang ketiga yaitu manfaat, memudahkan tracking progres dan jalur kritis proyek. 5, pelaporan perkembangan proyek. Untuk 5A, jelaskan apa yang dimaksud dengan pelaporan perkembangan proyek dan bagaimana pelaporan tersebut berkontribusi pada pengelolaan proyek secara keseluruhan. Untuk jawaban saya itu, apa yang dimaksud dengan pelaporan perkembangan proyek? Pelaporan perkembangan proyek adalah proses penyampaian informasi mengenai status, kinerja, dan kondisi proyek kepada pemangku kepentingan secara teratur. Laporan ini mencakup pencapaian, kendala, risiko, serta langkah-langkah yang sedang atau akan diambil untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai rencana. Pelaporan biasanya dilakukan
dalam berbagai format seperti dokumen tertulis, email, presentasi, atau melalui alat manajemen proyek digital. Frekuensi laporan dapat bersifat harian, mingguan, bulanan, atau berdasarkan milestone tertentu dalam proyek. Untuk kontribusi pelaporan terhadap pengelolaan proyek secara keseluruhan. Pelaporan perkembangan proyek berperan penting dalam pengelolaan proyek karena memberikan manfaat berikut. Yang pertama ada transparansi, memberikan visibilitas kondisi proyek. Yang kedua mendukung pengambilan keputusan. Untuk contohnya laporan bulanan progres, anggaran dan keterlambatan. Kedua deteksi dini, yaitu ada identifikasi masalah dan risiko awal, memungkinkan tindakan preventif. Untuk contohnya deteksi keterlambatan vendor untuk antisipasi solusi. Ketiga monitoring kerja, di sini ada evaluasi progres versus rencana, pengukuran efisiensi tim, dan untuk contohnya penyesuaian sumber daya berdasar defisiensi jadwal. 4 ada komunikasi. Di sini ada update status berkala ke stakeholder, lalu koordinasi perubahan proyek. Untuk contohnya komunikasi perubahan kebutuhan user. 5 dokumentasi. Di sini ada pencatatan formal progres dan keputusan, lalu referensi pembelajaran. Untuk contohnya bahan evaluasi untuk proyek mendatang. Lalu untuk B, yaitu laporan perkembangan proyek. Untuk informasi proyeknya, di sini ada nama proyeknya, Sistem Informasi Distribusi PT Esofita Tepina Mandiri, lalu manajer proyeknya Naida Jayanti. Untuk tanggal laporannya 8 Januari 2025, periode pelaporannya 1 Januari 2025 sampai 7 Januari 2025. Untuk status kegiatan, yang pertama rangkaian kegiatan. Tujuan proyeknya membuat sistem informasi berbasis web untuk mendukung distribusi dan pengelolaan logistik PT Esofita Tepina Mandiri. Lalu yang kedua, capaian utama. Penyelesaian modul input data stok dan transaksi distribusi. Lalu yang kedua ada proses progres kegiatan. Di sini untuk kegiatan pertama, di sini ada kegiatan status, target selesai, dan keterangan. Untuk kegiatan pertama melakukan analisis kebutuhan sistem, untuk statusnya selesai, target selesainya 3 Januari 2025, untuk keterangannya sudah dilakukan wawancara. Kegiatan kedua yaitu desain antarmuka pengguna. Untuk statusnya masih proses, target selesainya 10 Januari 2025 dalam tahap revisi. Dan yang ketiga, pengembangan modul, statusnya proses, target selesainya 15 Januari, keterangannya implementasi fungsi utama. Untuk anggaran proyek, di sini ada rincian anggaran. Untuk di sini ada total anggaran, pengeluaran hingga saat ini, dan sisa anggaran. Untuk total anggarannya ada 50 juta, pengeluaran hingga saat ini 20 juta, dan sisa anggarannya 30 juta. Untuk catatan anggaran, itu bagian besar pengeluaran digunakan untuk biaya pengembangan sistem dan pelatihan tim. Lalu ketiga, risiko yang teridentifikasi. Di sini ada daftar risiko, dampak dan penyebabnya, dan ada statusnya. Di sini risiko yang pertama yaitu keterlambatan desain antarmuka, untuk dampaknya sedang, penyebabnya revisi berulang, untuk statusnya aktif. Dan risiko kedua, kesalahan integrasi modul sistem, dampaknya tinggi, penyebabnya kurangnya pengujian awal, dan untuk statusnya aktif. Di sini yang B, tindakan mitigasi. Untuk risiko pertama, melibatkan tim tambahan untuk mempercepat proses desain. Risiko kedua, melakukan pengujian modul secara paralel selama pengembangan. Dan yang keempat, rencana aksi. Di sini ada masalah yang ada. Itu revisi desain antarmuka memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Kedua, integrasi antar modul belum diuji secara menyeluruh. Di sini untuk di bagian B, ada strategi penyelesaian. Di sini ada masalah, rencana aksi, penanggung jawab, dan target selesai. Untuk masalah pertama, revisi desain antarmuka, lalu untuk rencana aksinya menambahkan desainer UI tambahan, penanggung jawab Naida Jayanti, untuk target selesai 12 Januari 2025. Yang kedua, integrasi antar modul, mengadakan sesi uji coba internal. Untuk penanggung jawabnya tim pengembang dan target selesainya 18 Januari 2025. Lalu yang bagian C ada langkah selanjutnya, yaitu menyelesaikan desain antarmuka pengguna, lalu memulai pengujian integrasi antar modul. Kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, ada proyek berjalan sesuai jadwal meskipun ada beberapa kedalaman minor pada desain antarmuka dan integrasi modul. Yang kedua, disarankan untuk memperkuat pengujian sistem dan melibatkan lebih banyak personel untuk mempercepat penyelesaian desain. Cukup sekian video penjelasan UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.